Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? So, welcome back with me, Miss April, and today we will continue our learning in chapter 6. Yes, today we will learn about simple present tense. So, what is simple present tense? Before we study, don't forget to prepare your notebook and pen. Have you done? Okay, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Simple present tense. Kemarin Miss sudah bahas sedikit tentang simple present tense. Tense artinya adalah bentuk kata kerja dan present artinya menyatakan saat ini. Jadi, simple present tense adalah bentuk kata kerja yang menyatakan saat ini. We use simple present tense when talking about facts, daily activity, and habits. Kita menggunakan simple present tense ketika kita ingin menyatakan fakta, daily activity yang artinya kegiatan yang berulang, dan habits yang artinya kebiasaan. Di sini ada contoh kalimatnya. Yang pertama, contoh kalimat simple present tense yang menyatakan fakta. Sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Nah, ini adalah contoh dari kalimat simple present tense yang menyatakan tentang fakta. Jadi, ketika kita ingin menyatakan fakta, kita menggunakan tenses yang present tense. Next, ini adalah contoh kalimat simple present tense yang menyatakan daily activity atau kegiatan yang berulang. Di sini ada kalimat I read a book every day. Saya membaca buku setiap hari. Lalu yang ketiga ada contoh simple present tense yang menyatakan kebiasaan atau habit bahasa Inggrisnya. I always wash my hands before eating. Saya selalu mencuci tangan saya sebelum makan. Jadi, gunakan simple present tense ketika kalian ingin menyatakan fakta, kegiatan yang berulang, dan kebiasaan. Nah, lanjut, kata keterangan waktu untuk present tense. Yang pertama, ini ada always yang artinya selalu, every yang artinya tiap, often yang artinya sering, usually yang artinya biasanya, sometimes yang artinya terkadang, dan seldom yang artinya jarang. Nah, ini adalah kata keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam present tense. Next, kita akan membahas cara untuk membuat kalimat dalam simple present tense. Untuk membuat kalimat, itu kan ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu cara untuk membuat kalimat positif dalam simple present tense. Rumusnya adalah subject ditambah verb one yang artinya adalah kata kerja yang ke-1 ditambah dengan objek. Nah, di sini kan ada tulisan is atau s. Is atau s ini ditambahkan ke dalam verb one, tapi tergantung dengan subjeknya atau subjek. Nah, kapan kita menambahkan is atau s ke dalam kata kerja dalam kalimat positif simple present tense? Jika subjek adalah kata ganti atau pronoun she, he, it, atau nama orang, hewan, dan benda yang tunggal, maka kata kerja atau verb ditambahkan akhiran is atau s. Jadi, is atau s ini adalah akhiran. Nah, akhiran is atau s itu ditambahkan ke dalam kata kerja jika subjeknya kata ganti she, he, it, ataupun nama orang, hewan, dan benda yang tunggal. Contoh kalimatnya di sini ada Bagus does some exercise. Bagus di sini adalah subjek, does berarti verb, one ditambah akhiran is. Some exercise berarti objeknya. Nah, does ini kan dari kata kerja do. Does ini kata kerjanya do.
verbnya do. Karena subjeknya adalah nama orang yang tunggal yang ada satu, maka kata kerja ini ditambah akhiran is. Lalu, di kalimat kedua ada he eats cake. He adalah subjek, eats adalah kata kerja, karena eat ini kan artinya makan. Cake adalah objek. Nah, eats ini dari kata kerja eat, yang artinya tadi apa? Iya, yang artinya makan. Karena subjeknya adalah he, pronoun he ini, jadi kata kerjanya ditambah dengan s. Did you realize, apakah kalian menyadari, di kalimat yang pertama ini kata kerjanya ditambah, nih kalimat pertama ini kata kerjanya ditambah dengan is. Tetapi di kalimat kedua, kok cuma ditambah s doang, Miss? Nah, di sini ada note-nya, ada catatannya. Akhiran s ditambahkan pada kata kerja yang berhuruf akhir konsonan. Jadi, ketika huruf terakhir dalam kata kerja itu adalah huruf konsonan, nah huruf konsonan ini adalah huruf selain a, i, u, e, dan o. Jadi, selain huruf tersebut adalah huruf konsonan. Contohnya di sini ada kata kerja pay. Karena huruf akhirnya adalah huruf y, yang berarti huruf konsonan, maka jadinya pays. Lalu ada contoh yang kedua, ada kata eat. Karena huruf akhirnya adalah t, maka akhiran yang digunakan adalah s. Jadinya eats. Oleh karena itu, it ini ditambah s, bukan is. Karena huruf akhirnya dari kata kerja ini adalah huruf konsonan. Akhiran is, nah kenapa Miss nyebutnya di sini is? Padahal tulisannya adalah es, karena e dibacanya i di dalam bahasa Inggris. Jadi Miss sebutnya is. Akhiran is ditambahkan pada kata kerja yang berhuruf akhir ch. Contoh katanya di sini ada cage, jadinya cages. Lalu double s, contoh katanya di sini ada kiss, jadi kisses. Lalu ada sh, contoh katanya di sini ada brush, jadi brushes. Lalu x, contoh katanya di sini ada fix, jadi fixes. Lalu ada double z, contoh katanya di sini ada with, jadi withis. Next, akhiran is ditambahkan khusus bagi kata do dan go. Contohnya di sini ada do jadinya does dan go jadinya goes. Oleh karena itu, yang ini do jadinya does gitu. Akhiran is juga ditambahkan pada kata kerja yang berhuruf akhir y yang didahului oleh huruf konsonan dan akan berubah menjadi huruf i jika mendapat akhiran is tersebut. Bingung nggak tuh? Nah, di sini contohnya, tenang, akan Miss jelaskan. Di sini contohnya ada kata study. Study ini kan huruf akhirnya y. Nah, di depannya adalah huruf konsonan. Nah, ini kan hurufnya D, huruf D. Nah, kata study ketika ingin diubah atau ditambahkan akhiran is-nya, maka Y ini berubah jadi I. Dan baru ditambah dengan es-nya, jadinya studies. Lalu di sini ada kata fly. Fly ini kan akhirannya Y. Nah, sebelum Y adalah huruf konsonan. Jadi, Y-nya diganti I. Lalu ditambahkan dengan akhiran es, jadinya flies. Lanjut, jika subjek adalah kata ganti atau pronoun I, you, they, we, atau nama orang, hewan, dan benda yang jamak, maka kata kerja tidak ditambahkan akhiran is atau s. Berbeda dengan yang tadi, kalau misalnya ada subjeknya adalah kata ganti Ayu Dewi dan nama orang, hewan, dan benda yang jamak, maka kata kerjanya nggak usah ditambah akhiran is atau s. Jadi cuma verbnya aja, cuma kata kerjanya. Contohnya di sini ada Bagus and I do some exercise. Bagus and I adalah subjeknya,
Do adalah verbnya, some exercise adalah objeknya. Nah, karena subjeknya adalah Bagus and I, berarti kan kita. Jadinya kan kita, we ini berarti kata kerjanya nggak usah ditambahin akhiran is atau s. Jadinya cuma do aja. Contoh kalimat kedua, di sini ada we eat cake. We adalah subjek, eat adalah kata kerja, dan cake adalah objeknya. Nah, karena subjeknya adalah we, maka kata kerjanya tidak usah ditambah is atau s. Lanjut, kita akan membahas cara membuat kalimat negatif dalam simple present tense. Rumusnya adalah subjek ditambah do atau does, ditambah not yang artinya tidak, ditambah verb one yang artinya kata kerja pertama, dan ditambah objek. Di sini kan ada tulisan do atau does. Ini digunakan salah satunya tergantung dengan subjek. So, kapan kita menggunakan do atau does? Jika subjek adalah kata ganti atau pronoun she, he, it, atau nama orang, hewan, dan benda yang tunggal, maka menggunakan does. Contoh kalimatnya di sini ada Bagus does not do some exercise. Bagus adalah subjeknya, does adalah kenapa does? Karena subjeknya adalah Bagus, nama orang yang tunggal. Lalu ditambah not, ditambah verb one, ditambah objek. Jadi kalau diartikan Bagus does not do some exercise, berarti artinya Bagus tidak mengerjakan sebuah latihan soal. Lanjut, kalimat kedua ada he does not eat cake. He adalah subjeknya, lalu ditambah does. Kenapa does? Karena subjeknya adalah he, jadinya ditambah does. Ditambah not, ditambah dengan kata kerja, ditambah dengan cake. Cake-nya adalah objek. Jadi artinya he does not eat cake adalah dia, laki-laki, tidak memakan kue. Lanjut, jika subjek adalah kata ganti atau pronoun I, you, they, we, atau nama orang, hewan, dan benda yang jamak berarti lebih dari satu ya, maka menggunakan do. Contoh kalimatnya di sini ada Bagus and I. Bagus and I kan berarti kita berarti lebih dari satu orang, jadinya jamak. Karena Bagus and I, jadinya pakainya do. Lalu ditambah not, ditambah lagi verb one. Do ini adalah verb one, kata kerja pertama, lalu ditambah dengan objeknya some exercise. Kalimat kedua ada we do not eat cake. We adalah subjeknya, do, kenapa do? Karena subjeknya adalah we, lalu ditambah not, ditambah verb one, it ini adalah verb one, lalu ditambah dengan objeknya cake. Di sini ada catatannya juga, jadi does not ini bisa disingkat dengan doesn't, do not bisa disingkat dengan don't. Jadi tergantung kalian mau disingkat atau tidak. Lanjut, kita akan belajar cara membuat kalimat tanya dalam simple present tense. Di sini ada dua rumus. Ada rumus yang pertama, ini digunakan ketika kita ingin mengubah kalimat pernyataan menjadi kalimat tanya. Kalau yang ini digunakan ketika kalian ingin membuat kalimat tanya dalam simple present tense menggunakan 5W 1H. Oke, kita bahas dulu rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah do atau does ditambah subjek ditambah verb one ditambah objek. Nah, penggunaan do atau does ini sama seperti penjelasan sebelumnya. Jadi ini dipilih salah satu tergantung dengan subjeknya. Dan penggunaannya sudah Miss jelaskan di sini ya. Nah, contoh kalimatnya di sini ada does Bagus do some exercise. Does-nya berarti di sini rumusnya kan does. Kenapa does? Karena subjeknya adalah Bagus, nama orang yang tunggal. Lalu ada do ini verb. Lalu ada some exercise, ini objeknya. Lalu ada tanda tanya. Jangan lupa ketika kalian ingin membuat kalimat tanya, pakai tanda tanya, karena itu adalah ciri khas dari kalimat tanya.
Jadi, does Bagus do some exercise artinya adalah apakah Bagus mengerjakan sebuah latihan soal gitu. Lalu rumus yang kedua adalah WH question. Nah, WH question ini adalah 5W 1H. Jadi isinya sama seperti 5W 1H, yaitu ada what yang artinya apa, when yang artinya kapan, who yang artinya siapa, where di mana, why mengapa, how bagaimana. Setelah WH question-nya ditambah do atau does, ditambah subject, ditambah verb 1. Lalu jangan lupa tanda tanya. Contoh kalimatnya di sini ada what does your father do? What ini WH question-nya, does. Kenapa does? Karena subjeknya adalah your father. Lalu ada do yaitu verb 1-nya. Jangan lupa pakai tanda tanya. Jadi, what does your father do artinya apa yang ayahmu kerjakan. Berarti menanyakan tentang pekerjaan ayah kalian. Last but not least, kesalahan dalam membuat kalimat simple present tense. Yang pertama, menggunakan verb atau kata kerja dan verb be dalam satu kalimat simple present tense. Misalnya kalian mau menerjemahkan saya mengerjakan PR. Jadinya diterjemahin I am do my homework. Padahal am ini kan to be. Sedangkan di rumusnya itu adalah verb saja yang digunakan, bukannya verb be. Jadi ketika kalian ingin menerjemahkan ke kalimat simple present tense, tidak usah memakai to be. Jadi to be-nya dicoret. Berarti yang mana yang dicoret? Iya, yang dicoret adalah yang am-nya ini. Ya. Jadinya yang betul adalah I do my homework, yang artinya saya mengerjakan PR. Yang kedua, tidak menambahkan is atau s pada kata kerja dalam kalimat positive simple present tense. Ini biasanya kesalahan yang sering dilakukan gitu, ketika membuat kalimat simple present tense. Kadang lupa untuk menambahkan is atau s. Contohnya di sini ada she opened the door. Padahal kan kalau subjeknya adalah she, harusnya kata kerjanya ditambah is atau s. Jadi yang betul adalah yang ini, she opens the door. Lalu kesalahan yang ketiga, menambahkan is atau s pada verb dalam kalimat negatif simple present tense. Nah, ini kebalikannya nih. Giliran kalimat negatif ditambahin ditambahin is atau s. Padahal di rumusnya kan nggak usah ditambahin is atau s kalau itu kalimat negatif. Contohnya kayak gini, she does not opens the door. Nah, ini opens-nya, kata kerjanya harusnya nggak usah ditambahin S. Jadi, S-nya ini dicoret. Jadinya, she does not open the door. That's enough for today. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang ada di Google Classroom, because practice makes perfect. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.